Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Tripar Multivision Plus Tbk atau dengan kode saham RAM atau nantinya kita sebut dengan RAM, di mana untuk sektornya yaitu consumer cyclicals dan untuk kegiatan usahanya yaitu bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, ke aktivitas pasca produksi film dan distribusi film serta aktivitas perusahaan holding teman-teman. Kemudian termasuk aktivitas pemutaran film melalui entitas anak yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya berkisar 929 juta lembar saham atau sebanyak-banyaknya berkisar 15% daripada modal di sektor perseroan teman-teman. Kemudian untuk nilai nominalnya di Rp60 dan harga penawarannya di Rp224 sampai dengan Rp250 teman-teman. Kemudian untuk jumlah penawaran umum atau dana yang didapat daripada IPO sebanyak-banyaknya berkisar 232 miliar teman-teman. Dan untuk harga untuk penawaran umumnya sendiri di tanggal 3 sampai dengan 5 Mei dan untuk pencatatan di BI pada tanggal 9 Mei 2023 teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya sendiri, yang pertama jika kita lihat di sini ada berkisar 81,60% akan digunakan untuk modal kerja perseroan teman-teman. Sedangkan untuk 18,40% ini digunakan untuk modal kerja atau setoran modal untuk PT Platinum Cinema dengan porsi kepemilikan saham 99% teman-teman. Dengan tujuan penggunaan dana yaitu untuk membangun dan mengoperasikan satu teater baru di Kebumen yang sudah mendapat persetujuan dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Dimana di sini jika kita lihat dari rencana penggunaan dana dapat disimpulkan bahwa untuk rencana penggunaan dananya ini dapat dikatakan standar ya teman-teman karena didominasi untuk modal kerja teman-teman. Kemudian untuk anak usahanya tadi, di mana di sini tadi PT Platinum Cinema disebutkan dalam rencana penggunaan dana, yang mana untuk tahun beroperasi secara komersilnya itu di tahun 2014. Kemudian untuk jenis usaha utamanya yaitu di bidang sinema dan persentase kepemilikan RAM sebesar 99% teman-teman. Kemudian untuk ikhtiar daftar keuangan pentingnya jika kita lihat di sini dari 2019 sampai dengan 2023 per 31 Januari, maka nilai asetnya ini dapat dikatakan naik turun ya teman-teman. Dari 2019 sampai dengan 2022, akan tetapi 2022 ke 2023 ini cenderung mengalami kenaikan teman-teman. Kemudian untuk nilai hutangnya sendiri atau liabilitasnya sendiri, jika kita lihat dari sini 2019 sampai dengan 31 Januari 2023, maka dapat dikatakan nilai hutangnya ini cenderung turun ya teman-teman. Di mana untuk 2019 itu nilai hutangnya sebesar 329 miliar dan di 31 Januari 2023 turun menjadi 198 miliar teman-teman. Akan tetapi jika kita lihat di tahun 2022 maka dapat dikatakan liabilitasnya ini cenderung naik ya teman-teman. Di 2022 di 167 miliar, kemudian naik di 2023 menjadi 198 miliar teman-teman. Kemudian untuk nilai ekuitasnya sendiri dapat dikatakan ini cenderung naik ya teman-teman dari 2019 sampai dengan 2023, di mana total ekuitas pada tahun 2023 ini di 917 miliar teman-teman. Nah, kemudian jika kita lihat daripada rasio hutang, maka dapat dikatakan RAM ini memiliki rasio hutang yang aman ya teman-teman, karena liabilitasnya di sini masih lebih kecil ketimbang nilai ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tahun 2019 sampai dengan 2022 per 31 September. Maka untuk labanya sendiri ini dari 2019 ke 2022 ini dapat dikatakan cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Di mana 2019 ini di 26 miliar, kemudian di 2022 per 30 September keuntungannya sebesar 76 miliar teman-teman. Dan ini artinya bagus teman-teman karena kinerja daripada RAM ini semakin tahun atau dari tahun ke tahun semakin membaik teman-teman. Meskipun sempat rugi di tahun 2020 karena ini mungkin karena terdampak pandemi ya teman-teman. Rugi sebesar 36 miliar teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, perseroan berencana membagikan dividen sebanyak-banyaknya berkisar 40% teman-teman. Artinya di sini RAM ini berencana membagikan dividen di tahun 2024 teman-teman karena menggunakan buku tahun 2023 di mana rencana pembagian dividennya itu sebesar 40% teman-teman. Kemudian jika kita lihat daripada valuasi
RAM sendiri, jika nantinya IPO-nya itu di harga tertingginya di Rp250, maka yang warna biru ini setelah listing, artinya setelah ada penambahan dana IPO dan juga perubahan struktur pemegang saham, sedangkan yang warna kuning ini sebelum IPO ya teman-teman. Maka kemudian jika nantinya RAM ini di harga tertingginya di Rp250, maka BV-nya atau book value-nya itu di Rp185 kali, Rp185 teman-teman. Dan untuk PBV-nya itu di 1,3 kali, maka untuk PBV-nya ini dapat dikatakan mahal ya teman-teman, karena PBV yang bagus itu di bawah nilai 1, akan tetapi untuk saham IPO saya rasa RAM ini dinilai 1,3 kali, meskipun setelah di harga tertingginya Rp250, maka dapat dikatakan untuk PBV RAM ini masih cukup wajar ya teman-teman. Kemudian untuk nilai PER-nya itu di 20 kali, ini juga dapat dikatakan masih cukup wajar, karena PER yang bagus itu seharusnya itu di bawah nilai 15 kali, akan tetapi untuk saham IPO dinilai 20 kali masih cukup bagus teman-teman. Artinya di sini untuk PER-nya RAM ini masih cukup bagus teman-teman. Kemudian DER daripada RAM ini saat listing itu dinilai 17%, maka dapat dikatakan DER-nya ini atau rasio hutangnya ini dapat dikatakan aman teman-teman. Karena di sini hanya 17% teman-teman. Karena di sini untuk indikasi yang baik DER-nya adalah di bawah nilai 100% teman-teman. Kemudian untuk ROE dan ROA-nya sendiri dapat dikatakan ini cukup bagus ya teman-teman, dinilai 6,6 dan 5,7 kali, di 6,6 dan 5,7%, di mana untuk ROE dan ROA yang bagus ini adalah nilai yang minimal di atas 8% ataupun kita fokus ke ROA-nya yaitu di atas nilai 5% teman-teman. Dan ini untuk ROA-nya sudah di atas 5% teman-teman. Artinya sudah cukup bagus teman-teman. Kemudian untuk nilai earning per share-nya sendiri di Rp12,4, maka untuk earning per share-nya sendiri ini masih dapat dikatakan masih cukup kecil ya teman-teman. Kemudian jika kita simpulkan secara valuasi, maka RAM ini secara valuasi harga itu sudah cukup mahal ya teman-teman, akan tetapi wajar untuk saham IPO, dan kemudian untuk kinerjanya sendiri sudah cukup bagus, dan untuk rasio hutangnya aman teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama di sini untuk rencana penggunaan dananya itu dapat dikatakan standar ya teman-teman, karena tadi rencana penggunaan dananya itu didominasi dengan digunakan untuk modal kerja. Kemudian untuk yang berikutnya nomor 2, nilai asetnya itu naik turun, akan tetapi liabilitasnya itu cenderung turun, artinya bagus ya teman-teman, hutangnya itu terus berkurang dari tahun ke tahun, dan untuk ekuitasnya juga cenderung bertambah, artinya bagus teman-teman, karena modalnya itu dari tahun ke tahun itu cenderung bertambah teman-teman. Kemudian untuk laba usaha ini cenderung naik, artinya bagus ya teman-teman, artinya kinerjanya daripada RAM ini semakin tahun itu semakin bertumbuh, DER-nya aman, kemudian untuk valuasi harga tergolong mahal karena PBV tadi sudah di atas 1, akan tetapi dinilai 1,3 kali, saya rasa RAM ini masih cukup wajar teman-teman untuk saham IPO. Kemudian untuk PER-nya cukup bagus dan ROA dan ROE-nya juga cukup bagus, akan tetapi untuk nilai EPS-nya memang masih tergolong kecil teman-teman, artinya masih EPS-nya ini masih kurang bagus teman-teman. Kemudian apakah RAM ini masuk ke dalam daftar efek syariah? Saya sendiri juga masih belum tahu. Saya harap teman-teman kemudian riset kembali apakah kemudian RAM ini masuk ke dalam daftar efek syariah ataupun tidak teman-teman. Kemudian untuk keputusan beli, saya harap teman-teman juga membaca kembali dan juga riset kembali serta mempertimbangkan kembali apakah kemudian RAM ini layak dibeli ataupun tidak teman-teman. Mungkin gitu aja. Semoga data yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.